Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratih Nurwulandari, kelas 2B TPPL dengan NIM 2307070. Di sini saya akan membuat tutorial cara memakai Aloha dan Matplot. Di sini saya akan membacakan studi kasus yang saya buat. Sekelompok mahasiswa kesehatan Unsud dari Purwokerto sedang melakukan penelitian untuk pembuatan hand sanitizer di Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Pada saat penelitian pembuatan hand sanitizer, membutuhkan bahan dasar etanol dengan kemurnian 90%. Namun, pada saat penelitian tersebut, pada salah satu mahasiswa tersebut teledor dan menjatuhkan sebuah tabung yang berisikan etanol dengan ukuran diameter 1,5 meter dan panjang 3 cm. Kejadian tersebut terjadi pada Senin 18 Juli 2022 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Akibat dari kejadian tersebut menyebabkan kebakaran dikarenakan adanya percikan api dan menyambar ke instalasi listrik di rumah sakit tersebut. Menurut data BMKG sore hari ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, cuaca cerah berawan suhu udara 28 derajat Celcius. Kelembapan udara sekitar 75% dan kecepatan angin 25 km per jam atau 6,9 meter per sekon ke arah timur. Berdasarkan kejadian tersebut, apakah Rumah Sakit Pertamina Cilacap berada pada zona berbahaya atau tidak? Pertama, kita membuka aplikasi Aloha terlebih dahulu, lalu memasukkan lokasi dengan memencet set data dan lokasi. Di sini saya sudah membuat lokasinya. Jadi cara untuk menentukan lokasinya yaitu kita mencet add, lalu kita memasukkan semuanya data-data yang ada pada location input, lalu di OK. Dari data lokasi yang sudah saya masukkan, lokasi datanya itu di Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Kemudian kita masuk ke building type. Lalu kita mencet single story building. Lalu mencet OK. Kemudian kita masuk ke setup. Kita ke chemical. Pertama kita masukkan etanol terlebih dahulu. Lalu kita pencet add. Maaf, kita pencet select. Lalu kita ke setup kembali, lalu ke atmosphere, ke user input. Pertama masukkan wind speed-nya itu 6,9 meter per sekon. Kemudian wind isform-nya itu ACE, kita simbolkan dengan E. Lalu kita pencet OK. Kemudian air temperature-nya is 28 derajat Celcius. Kemudian enter value-nya 75%. Lalu kita ke setup lagi, pilih source, lalu pilih tank. Kita memakai tangki horizontal silinder. Kemudian kita memasukkan diameternya yaitu 1,5 meter. Kemudian panjangnya itu 3 meter. Dan dengan volume 5,30. Lalu kita pencet OK. Kemudian kita pilih tank contains liquid, lalu chemical stored at ambient temperature.
lalu pencet OK. Kemudian full by volume-nya itu sebesar 90%, lalu kita pencet OK. Kemudian kita memilih leaking tank chemical is burning and forms a pool fire dikarenakan pada studi kasus yang saya buat itu terjadi kebocoran pada tangki lalu menyebabkan kebakaran. Jadi kita memilih yang leaking tank. Lalu kita memilih leaking tank chemical is burning and forms a pool fire. Lalu kita pencet OK. Kemudian kita masukkan data dari opening diameter yaitu 30 cm. Lalu kita klik OK. Kemudian kita memasukkan percent of the way to the top of the tank sebesar 90%. Lalu pencet OK. Setelah itu kita pencet display, kemudian kita pilih treat zone. Di sini kita memakai red treat zone-nya itu 10,0 kW, kemudian orange treat zone-nya itu 5,0 kW, kemudian yellow treat zone-nya itu 2,0 kW. Lalu kita pencet OK. Setelah itu, jadi di sini sudah terbentuk thermal radiation treat zone. Kemudian kita masuk ke Matplot dengan memilih sharing lalu Matplot go to map. Di sini sudah tertera map-nya dari Matplot. Pada red zone ini adalah titik dari terjadinya ledakan, dan titik dari ledakan itu tidak mengenai gedung-gedung di lainnya. Hanya saja gedung yang digunakan untuk melakukan penelitian itu terkena dampak dari ledakannya. Sedangkan orange zone setengah dari ledakan di red zone. Mohon maaf, saya perjelas ulang. Pada red zone itu setengah gedung terkena dampak ledakan. Kemudian pada orange zone itu hampir seluruh dari gedung terkena ledakan. Dan untuk yellow zone itu seluruh gedung yang dipakai pada saat penelitian. Dari peta tersebut menunjukkan bahwasannya gedung lain pada rumah sakit Pertamina itu tidak terkena dampak dari kebakaran tersebut. Hanya saja gedung yang dipakai untuk penelitian yang terkena dampak. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasannya kebakaran tersebut pada rumah sakit Pertamina Cilacap tidak mempengaruhi gedung rumah sakit yang lainnya, hanya yang terkena dampak gedung yang digunakan pada saat penelitian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.